Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Makna La Ilaha Illallah wa Muqtadaha wa Atharuha fil Fardi wal Mujtama'i. Makna La Ilaha Illallah, konsekuensinya dan pengaruhnya bagi individu dan masyarakat. Di halaman 25, penulis hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, rukna la ilaha illallah, rukun kalimat la ilaha illallah, laha ruknani, ada dua. Ar-ruknul awwalu, rukun yang pertama dinamakan an-nafyu. Wa ruknul tsani, rukun yang kedua disebut al-itsbatu. Wal muradu bin nafyi nafyul ilahiyati amma siwallahi ta'ala min sairil makhluqati. Pengertian nafyu adalah meniadakan seluruh sesembahan selain Allah dari seluruh makhluk-makhluknya. Jadi selain Allah itu makhluk. Ya, berarti sesembahan selain Allah adalah makhluk. Kita tolak, kita ingkari. Ya. Wal muradu bil isbat, adapun isbat maksudnya adalah isbatul ilahiyyati lillahi subhanahu. Menetapkan bahwasanya ketuhanan itu hanya milik Allah. Ilahiyah itu milik Allah yang Maha Suci. Fahuwa al-ilahu al-haq, yaitu ilah yang hak, ilah yang benar. Wa ma siwahu minal alihati allati ittakhadaha al-musyrikuna fakulluha batilatun. Sesembahan-sesembahan selain Allah yang dijadikan oleh orang-orang musyrik semuanya batil. Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 62, zalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu sesungguhnya Allah dialah yang hak. Dialah sesembahan yang hak. Dialah ilah yang hak. Ilah yang benar. Dan sesungguhnya apa saja sesembahan selain Allah maka batil. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fadalalatu la ilaha illallahu ala isbati ilahiyatihi a'dhamu min dalalati qawlihi Allahu ilahun. Kalimat la ilaha illallah di dalamnya mengandung penetapan adanya ketuhanan itu lebih agung, lebih penting, lebih mulia, ya, lebih a'dhamu, ya, min dalalati qaulihi Allahu ilahun, dari sekedar pernyataan Allah itu adalah Tuhan, Allah itu adalah ilah. Wa hadza li anna qaula Allahu ilahun, sebab jika kalimat Allahu ilah, ya, la yanfi ilahiyatan ma siwahu, tidak ada penolakan ketuhanan selain Allah. Ya, kalau hanya sekedar pernyataan Allahu ilahun, ya, Allah itu adalah Tuhan, ya, berarti tidak ada peniadaan ilah selain Allah. Tidak ada penolakan Tuhan selain Allah.
Bikhilafi qauli la ilaha illallah, berbeda dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Fa innahu yaqtadi hasra uluhiyati. Maka di situ mengandung konsekuensi adanya pembatasan uluhiyah, pembatasan ketuhanan. Ya. Wa nafyaha amma siwah, dan menolak ya, Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Wa qad golito golaton fahishan kadzalika man fassara al-ilaha bi annahu al-qadiru 'alal ikhtira'i faqat. Sehingga keliru, ya, sangat-sangat keliru, sangat fatal, ya, orang yang menerjemahkan, orang yang menafsirkan kata ilah, yaitu sesuatu yang mampu menciptakan segala sesuatu, yang hanya segala sesuatu ditafsirkan hanya dengan segala sesuatu yang menciptakan. Ya, ini keliru. Ya. Karena dengan menerjemahkan ilah atau Tuhan adalah zat yang maha mampu menciptakan segala sesuatu, di situ tidak ada pernyataan tegas menolak sesembahan atau menolak Tuhan selain Allah. Kan kita cuma dituntut hanya sekedar mengakui Allah itu zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Di situ tidak ada larangan bahwa kita harus menolak Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau diterjemahkan ilah itu adalah zat yang maha mampu menciptakan. Ya. Jadi keliru, ya. Ini menurut Al-Imam Ibnu Qayyim. Berarti harus ada terjemah yang benar makna ilah, makna Tuhan. Ya. Tidak ada zat yang menciptakan, yang mampu menciptakan segala sesuatu kecuali Allah. Ya. Berarti kalimat ini kalimat yang tidak melarang orang menyembah selain Allah. Nah, itu secara implisit seperti itu. Ya. Secara tersirat seperti itu. Yang penting mengakui Allah itu pencipta. Gitu. Masalah menyembah selain Allah itu urusannya nanti. Kira-kira seperti itu. Ya. Maka menerjemahkan ilah sebagai zat yang maha mampu menciptakan, ini adalah penafsiran yang sangat fatal kekeliruannya. Qala asy-Syaikh Sulaiman ibnu Abdillah fi syarhi kitab Tauhid. Berkata Syekh Sulaiman bin Abdillah dalam syarah kitab Tauhid, fa in qila qad tabayyana makna al-ilahi wal ilahiyati famal jawabu an qauli man qala bi anna makna al-ilah al-qadiru ala ikhtira wa nahwi hadhihi al-ibarati. Qila, ya, al-jawabu min wajhaini. Ya. Maka ada yang mengatakan bahwa makna al-ilah, makna ilahiyah, makna Tuhan, makna ketuhanan sungguh telah jelas. Ya. Ilah itu adalah zat yang maha mampu alal ikhtira, menciptakan segala sesuatu. Ya. Bagaimana dengan ungkapan seperti ini? Ya. Ada orang yang masih mempertahankan pendapatnya bahwa ilah adalah atau Tuhan itu diterjemahkan al-qadiru alal ikhtira, maha menciptakan segala sesuatu. Maka pernyataan seperti ini wajib kita bantah, ya. Kita jawab dari dua sisi. Ahaduhuma, sisi yang pertama, anna hadza qaulan mubtadi'un. Ya. Penafsiran, ya, Tuhan dimaknai dengan zat yang maha mampu menciptakan, ini adalah ucapan mubtadi', ucapan ahli bid'ah. Ya. La ya'rifu ahadun qalahu minal ulama'i wala min a'immatil lughati
Ya, tidak ada satupun dari kalangan para ulama ahli sunnah, demikian juga para ulama-ulama ahli bahasa yang mengetahui, yang menafsirkan makna Tuhan adalah zat yang maha mampu menciptakan. Ya. Wa kalamul ulama'i wa imatul lugati huwa makna ma zakarna kama taqaddama fayakunu hadzal qaulu batilun. Ya. Makna ilah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ya, para ulama Ahlus Sunnah, para ulama lughah, ya, ilah itu maknanya, ya, adalah sudah disebutkan di sesi sebelumnya, ilah adalah yaitu al-ma'luh, ya, sesuatu yang disembah, sesuatu yang diibadahi, al-ma'luhu bil ibadah. Itu terjemah singkatnya, ya. Atau pengertian secara panjang, ya, sudah dijelaskan di sesi sebelumnya. Ilah adalah huwallazi ta'lahuhu al-qulubu wa taqsuduhu ragbatan ilahi fi husuli naf'in aw daf'i dararin. Ya. Sesuatu yang mana hati menyembahnya, ya, dan hati menuju kepadanya dengan berharap, ya, dengan rasa berharap untuk mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Nah, itu makna Tuhan, makna ilah menurut para ulama ahlu sunnah dan juga ulama bahasa. Ya. Kita jawab sudah dari sisi yang pertama, dari sisi bahasa. Ya. Jadi keliru, ya, kalau diartikan Tuhan itu adalah, ya, al-qadiru alal ikhtira, zat yang maha mampu menciptakan segala sesuatu. Ya. Asani, sisi yang kedua, ala takdiri taslimi fahuwa tafsiru bil lazimi lil ilahil haqqi fa innal lazima an yakuna khaliqan qadiran alal ikhtira wa mata lam yakun kadzalika falaysa bi ilahin haqqin wa in sumiya ilahan. Ya. Walaysa muraduhu anna man arafa annal ilaha huwa al-qaliru alal ikhtira faqad dakhala fil Islam. Ya. Sisi yang kedua, ya, seandainya menetapkan bahwa Allah itu adalah zat ilah atau Tuhan itu zat yang maha menciptakan, ya, maka ini adalah penafsiran, ya, yang biasa, ya, yang lazim, ya. Yang namanya Tuhan yang benar itu, ya, dia memiliki salah satu perbuatan, yaitu maha menciptakan segala sesuatu. Ya. Ini adalah penafsiran yang biasa, fa innal lazima an yakuna khaliqan qadirun ala ikhtira. Ya. Penafsiran yang wajar, yang namanya Tuhan itu, ya, maha mampu menciptakan. Ya. Wa mata lam yakun kadzalika falaysa bi ilahin haqqin wa in sumiya ilahan. Ya. Kalau dia tidak mampu menciptakan, maka tentunya dia bukan ilah. Ya. Bukan ilah yang hak, ya, bukan ilah yang benar meskipun disebut ilah. Ya. Si fulan mempertuhankan Nabi Isa misalnya. Si fulan menyembah pohon yang keramat, si fulan menyembah orang yang telah mati, berdoa kepada orang yang telah mati. Ya. Tentu dia tidak bisa disebut ilah, ya, karena dia tidak bisa menciptakan. Ya. Jadi pengertian ilah diterjemahkan sebagai zat yang maha menciptakan segala sesuatu, ini penafsiran yang lazim, penafsiran yang biasa. Ya. Kalau hanya sekedar itu saja, maka sungguh orang otomatis masuk ke dalam Islam. Ya. Kalau hanya dituntut, ya, menafsirkan ilah itu hanya sebatas zat yang maha mampu menciptakan. Ya.
Wa ata bi tahqiqil murami min miftahi daris salam. Ya. Fa inna hadza la yaqulu ahadun. Ya. Berdasarkan penelitian yang cermat, ya, diketahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat pembuka pintu surga. Ya. Tidak ada satupun, ya, yang mengatakan ilah itu dimaknai dengan zat yang maha menciptakan. Tidak ada satupun dari kalangan orang-orang kafir, ya, karena li'annahu yastaljimu an yakuna kuffarul arabi muslimin. Karena kalau hanya dituntut, hanya diminta, ya, kewajiban kamu, ya, mengartikan Tuhan itu zat yang maha menciptakan, ya, tuntutannya hanya sebatas itu, tidak ada tuntutan lain. Tentunya orang-orang kafir Arab otomatis menjadi orang-orang Islam, menjadi kaum muslimin, ya. Dan mereka pun mengakui Allah itu pencipta. Mereka menafsirkan Allah itu adalah pencipta, tetapi mereka tidak bisa dikatakan muslim. Berarti penafsiran bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu, Tuhan itu segala pencipta segala sesuatu, ya, belum mencukupi, gitu ya. Ada tuntutan yang jauh lebih besar. Ya. Karena orang-orang kafir juga itu sih wajar, ya. Itu sudah pasti gitu. Tidak ada istimewanya kalau hanya sekedar menerjemahkan Tuhan itu adalah al-qadiru alal ihtira. Walau qadara anna ba'dal mutaakhirin arada dzalika fahuwa mukhtiun, ya. Meskipun sebagian orang-orang mutaakhirin, orang-orang akhir zaman, ya, tetap menginginkan, menghendaki penerjemahan Tuhan itu adalah al-qadiru al-ihtira, ya. Maka hal ini salah, ya, tetap dikatakan salah. Fahuwa muhtiun. Yaridu alaihi bidalaili sam'iyati wal aqliyati. Ya, berdasarkan dalil-dalil dari sam'iyah ataupun akliyah. Dalil-dalil berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis, sesuai dengan keterangan para ulama sunnah, dan juga keliru berdasarkan akal sehat, ya, keliru berdasarkan akal sehat, ya, karena secara fakta, gitu ya, orang-orang kafir di zaman Rasul, ya, mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan segala sesuatu, ya, jawabannya pasti benar jawaban mereka, yaitu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jawaban mereka tidak kemudian menyebabkan mereka statusnya berubah dari kafir menjadi muslim. Berarti ada penafsiran lain yang lebih dari sekedar diterjemahkan Tuhan itu al-qadiru alal ihtira. Yaitu penafsirannya sudah dijelaskan di sesi sebelumnya. Al-ilah maknanya al-ma'luh. Tuhan itu diterjemahkan sesuatu yang disembah. Ya. Sesuatu yang disembah, sesuatu yang diibadahi, ya, sesuatu yang menjadi sasaran hati beribadah kepadanya, ya, menuju kepadanya dengan rasa berharap untuk mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Itu definisi Tuhan yang benar menurut para ulama ahlu sunnah, demikian juga menurut para ulama ahli bahasa. Saya kira penjelasan ini sangat jelas, ya. Jadi kita harus menjelaskan hal ini kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, ya, bahwa yang namanya Tuhan itu diterjemahkan sesuatu yang diibadahi. Itu ringkasnya seperti itu, ya. Jadi tidak benar kalau hanya diterjemahkan Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Ya, itu keliru. Karena orang-orang kafir juga mereka paham kalau yang menciptakan segala sesuatu itu Allah. Lalu apa bedanya kita dengan orang kafir? Gitu ya. Jadi menerjemahkan Tuhan itu pencipta segala sesuatu itu penerjemahan yang biasa, ya. Tidak ada konsekuensi apa-apa di situ, ya.
Sedangkan Rasulullah diutus, para rasul diutus ke muka bumi, tujuannya adalah agar manusia itu hanya menyembah Allah saja. Agar manusia itu paham bahwa makna Tuhan itu tidak cukup hanya sekedar diterjemahkan pencipta segala sesuatu. Tetapi agar manusia paham, menerima ya bahwasanya Tuhan itu maknanya sesuatu yang disembah, sesuatu yang diibadahi. Dan ibadah itu tidak boleh kita serahkan kecuali kepada Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 27 ya, wa amma syurutu la ilaha illallah. Kita akan membahas syarat la ilaha illallah. Ada rukun, ada syarat ya. Sebagaimana sholat, ada rukun, ada syarat ya, syarat sholat, rukun sholat, demikian juga kalimat la ilaha illallah. Fa innaha la tanfa'u qailuha illa bisab'ati syurutin. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak akan mendatangkan manfaat ya, kecuali dia harus memenuhi 7 syarat ya. Maka 7 syarat ini wajib kita pahami ya, agar kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat kepada kita ya. Al-awwalu, yang pertama, al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan. Maman talaffadha biha wa huwa la ya'rifu ma'naha wa muqtadaha fa innaha la tanfa'u. Syarat yang pertama, wajib mengetahui arti dari kalimat la ilaha illallah, yaitu mengandung peniadaan dan penetapan. Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi tidak tahu maknanya, tidak tahu konsekuensi setelah ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak memberikan manfaat ya. Li'annahu lam ya'taqid ma tadulu alaihi. Karena kalau dia tidak tahu maknanya, pasti ia tidak akan meyakini maksud dari kalimat tersebut. Kalladzi yatakallamu bilughatin la yafhamuha. Ya, sebagaimana orang berbicara menirukan kata-kata dari bahasa yang ia tidak pahami, ya, maka tentu saja ia tidak dia berbicara meniru-niru bahasa yang ia tidak pahami. Ya, pastinya ia pun tidak akan meyakini. Ya. Jadi keyakinan itu dimulai dari memahami. Ya. Orang memahami saja terkadang dia tidak mau meyakini, apalagi tidak paham. Jadi mustahil seseorang itu meyakini sebuah kalimat tanpa memahami maknanya. Ya. Jadi meyakini atau tidak meyakini itu setelah orang itu paham. Ya. Tapi kalau orang itu tidak paham maknanya, tidak mungkin dia bisa meyakini. Ya, sangat tidak logis ya. Nah, ada sebuah petunjuk gitu ya, ada tanda panah. Ke kanan apa, ke kiri apa, ke depan apa, ke belakang apa. Dia cuma melihat saja tulisan ya. Dia juga bisa menirukan. Nah, kalau disebutkan ini ucapannya bagaimana, tapi dia tidak tahu apa maksud ke kanan, maksud ke kiri, maksud ke depan, maksud ke belakang ya, sehingga ia tetap saja bingung ya, karena dia belum meyakini ya, karena dia belum memahami ya. Seandainya dia tahu, oh ke kanan itu pintu keluar ya, ke kiri pintu masuk misalnya, ke depan pintu apa gitu, sehingga dia bisa memilih sesuai dengan keyakinan dia gitu ya. Jadi tidak mungkin orang yang tidak tahu makna la ilallah ya mampu memahami, ya tidak mampu memahami makna la ilallah, ya akan meyakini ya. Sehingga orang yang ketika dia mau masuk Islam, maka wajib kita jelaskan maknanya ya. Jelaskan apa maksud syahadat tersebut, dijelaskan ya, insya Allah dengan bahasa masing-masing ya, orang itu akan paham ya. Yang kedua, atsani, syarat yang kedua, al-yaqinu wa huwa kamalul ilmi biha al-munafi lisyaki warraibi ya. Syarat yang kedua, seseorang ketika dia sudah tahu makna la ilallah, dia harus meyakininya ya.
harus meyakini. Ya. Karena keyakinan itu adalah bentuk kesempurnaan ilmu. Ya, yang namanya ilmu yang sempurna yaitu yakin. Ya. Sehingga lawan dari yakin adalah ragu. Ya. Sehingga di dalam hatinya tidak ada keraguan. Seorang tidak ragu berarti dia ilmunya sempurna. Ya. As-salisu, yang ketiga, syarat yang ketiga, al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Mengucapkan kalimat la ilallah disertai dengan mengilmuinya, dengan memahaminya, dan disertai dengan keyakinan tanpa keraguan. Ya. Kemudian ikhlas. Ya. Ikhlas itu apa? Lawan dari syirik. Ya. Niatnya betul-betul ya menginginkan keridhaan Allah. Ya. Di situ kan dalam kalimat la ilallah kan ada nama Allah. Ya. Dia ingin mendapatkan sesuatu mutlak dari Allah. Dia tidak ada modus yang lainnya. Ya. Ia mengucapkan kalimat la ilallah dengan sukarela, bukan karena dipaksa. Ya. Dan juga ia mengucapkan betul-betul mengharapkan bahwa ia akan mendapatkan manfaat yang terbesar, yaitu ia dimasukkan ke dalam surga. Dan ia berharap ya dijauhkan dari bahaya. Bahaya yang terbesar adalah dimasukkan ke dalam neraka. Ia tahu ya. Sehingga ia ikhlas, saya mengucapkan ini tujuan utamanya adalah mengharapkan keridhaan Allah, mendapatkan manfaat. Kalau saya mengucapkan ini manfaatnya jelas, yaitu saya akan mendapatkan surga, saya akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan kalau saya mengucapkan ini, saya akan dijauhkan dari api neraka, saya akan selamat nanti setelah kematian. Ya. Di dunia ini ya saya wajib mempertahankan kalimat la ilallah sampai diwafatkan. Dia harus menjaga kalimat tersebut ya, dengan ikhlas ya, dan berusaha untuk tidak mempermainkannya, berusaha untuk tidak menjadikan kalimat la ilallah untuk tujuan lainnya. Ya. Target ia mengucapkan kalimat tersebut ya ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu di akhirat, mendapatkan surga dan menghindari hidup yang sengsara, ya, menghindari siksaan Allah SWT. Ya, itu makna ikhlas, ya, lawan dari syirik. Tidak ada modus lain, ya, kecuali ia mengharapkan keridhaan Allah. Ya, ia sukarela dan tidak dipaksa. Jadi betul-betul karena kesadaran diri, ya, karena kesadaran diri. Ar-rabi'u, syarat yang keempat, asidku al-mani'u minan nifaqi fa innahum yaqulunaha bi alsinatihim ghairu mu'taqidina limadluliha. Ya. Syarat yang keempat ini jujur, ya, jujur antara lisan dan batin nyambung, ya. Ya, sehingga lawan dari jujur adalah nifaq, ya. Ada orang yang mengucapkan kalimat la ilallah ya sekedar untuk bisa disebut sebagai muslim, padahal hatinya itu belum yakin, gitu ya, belum yakin, dan ketidakyakinan tersebut tetap bertahan, ya, terus menerus dia tidak yakin. Dia hanya mengucapkan kalimat Allah itu di lisan saja, batinnya itu belum yakin, masih diliputi keraguan-raguan. Ya, mungkin ia paham, ya, terjemah kalimat Allah itu paham, ya, tetapi ia masih menyimpan rasa keraguan-raguan, ya, sehingga ia tidak jujur antara lisan dengan batinnya. Ya, di dalam batinnya masih ada kemunafikan, ya. Dia tidak meyakini, ya, tidak meyakini kandungan yang ada dalam kalimat la ilallah, ya. Otomatis kalau yang keempat ini tidak penuhi, jelas ya dia tidak ikhlas, ya.
Kemudian syarat yang kedua juga tidak yakin. Ya, itu saling mempengaruhi. Ya, mungkin yang pertama ia paham, tapi ia tidak yakin, ia tidak ikhlas. Ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya sekedar untuk melindungi diri dari status kafir, karena status kafir kalau dia berada di negeri muslim tentunya tidak aman. Ya, dia akan lebih menguntungkan kalau status dia sebagai muslim. Ya, dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Banyak orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi sampai akhir hayatnya ya, mereka tetap berada dalam kemunafikan. Ternyata di dalam hatinya tidak ada keyakinan dan juga tidak ikhlas, yaitu sekedar ingin menjaga harta dan darahnya. Ya. Kemudian syarat yang kelima, al-khamisu al-mahabbatu li hadhil kalimati walima dallat alaihi wasurur bidzalika bi khilafi ma alaihi al-munafiqun. Syarat yang kelima harus disertai dengan rasa cinta terhadap kalimat tersebut. Mencintai kandungan yang ada di dalamnya. Ya. Wasururu, dan merasa senang dengan kalimat tersebut. Ya, berarti apa? Berarti kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai zikir. Ya, sebagai kebiasaan untuk diulang-ulang, untuk diucapkan. Demikian juga kita harus mencintai ketika ada orang yang membahas tentang kalimat la ilaha illallah, membahas tentang tauhid. Kita tidak boleh membencinya. Demikian juga ketika ada orang yang mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, maka kita pun dituntut untuk mencintainya, untuk memberikan dukungan, untuk memberikan sokongan. Ya. Maka sungguh sangat aneh dia mengaku muwahhid ketika ada orang yang berdakwah, mendakwahkan tauhid, ya, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, lalu ia memusuhinya. Ya, apalagi mengkotak-kotak manusia, ya, menghalang-halangi, merasa berat kalau ada pengumuman seorang dai yang mendakwahkan tauhid di tempatnya, di wilayahnya. Maka syarat yang kelima ini menjadi pertanyaan besar. Jangan-jangan belum ada ya al-mahabbah di dalam batinnya. Nah, ini menjadi introspeksi buat kita semua. Ya, jadi sebetulnya dakwah tauhid ini dakwah yang bisa menyatukan. Karena syarat dikatakan dia telah memenuhi la ilallah, yaitu harus ada rasa cinta kepada kalimat tersebut, kepada orang yang mendakwahkannya. Ya. Kemudian berikutnya as-sadisu, syarat yang keenam, al-inqiyadu bi ada'i huquqiha wa hiya al-a'malu al-wajibatu ikhlasan lillah wa talaban limardatihi wa hadha huwa muqtadaha. Syarat yang keenam yaitu tunduk, ya, al-inqiyad, tunduk mengamalkan hak-hak kalimat la ilallah. Ya. Jadi mustahil, ya, dia sudah mengucapkan kalimat Allah, ya, tetapi ia meninggalkan amalan-amalan yang merupakan hak dari kalimat la ilallah, amalan-amalan wajib. Ia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji padahal mampu, ya, meninggalkan dari mengeluarkan zakat. Ya. Berarti ia belum memenuhi syarat yang keenam, al-inqiyad. Ya. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai tuntutan dari kalimat Allah belum dipenuhi, ya. Maka tentunya dia belum terpenuhi syarat yang keenam, al-inqiyad bi adahi huquqiha. Ya. Dia melakukan kewajiban tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah taala. Karena itu sudah menjadi hak-hak dari kalimat la ilallah. Kemudian syarat yang ketujuh, as-sabi'u al-qabulu al-munafi lirraddi. Ya, menerima kalimat la ilaha illallah, ya, tanpa menolak, ya. Lawan dari menolak, ya. Bil inqiyadi li awamirillahi wa tarki manaha. Ya, ini mirip dengan yang keenam, ya, yaitu tunduk mempraktekkan perintah-perintah Allah
dan meninggalkan larangannya. Jadi orang yang sulit untuk bertobat ya dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah, sudah diingatkan ya, ia tidak mau bertobat, berarti syarat yang ketujuh al-qabul al-munafi lirad ya, ini masih lemah ya, masih lemah. Orang yang berusaha memenuhi syarat yang ketujuh ketika dia diingatkan, wahai akhi, wahai saudaraku, ini riba, ini zina, ini termasuk goror, menipu, ini termasuk barang yang tidak halal, termasuk gosok ya. Ini adalah bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Antum wajib bertobat ya. Ya tidak bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, berarti syarat yang ketujuh ini dia belum memenuhi secara sempurna ya. Demikian juga mempraktekkan perintah-perintah Allah SWT. Seorang wanita dia sudah tahu ya bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib, tetapi ia menunda-nundanya. Berarti ia belum sempurna di dalam memenuhi syarat yang ketujuh. Al-qabulu lil al-munafi lirraddi. Ya. Jadi semakin kuat dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka semakin sempurna syarat yang ketujuh ini. Ya. Wa hadi asyurutu qad istanbataha al-ulama'u min nususil kitabi was sunnah allati ja'at bi hususi hadhil kalimatil adimah. Para ulama ya menyimpulkan 7 syarat ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis ya, yang berkaitan khusus dengan kalimat la ilallah ya. Wa bayan huquqiha wa quyudiha ya, menjelaskan hak-hak kalimat la ilallah, menjelaskan syarat-syaratnya. Wa anna laysat mujarradu lafdin yuqalu bilisan. Kesimpulannya, kalimat la ilaha illallah tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan saja. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.